Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta ingin mempresentasikan proyek UAS dengan mata kuliah pemrograman desktop dengan tema aplikasi rumah sakit. Nama saya Safira Aulia Rahma. Saya Grisansa Saleh Prahandaru. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman desktop yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat. Pertama kita masuk ke SMPP Control Panel. Lalu di Apache dan MySQL kita klik Start. Kemudian kita klik Admin di MySQL. Langsung masuk ke localhost PHP MyAdmin. Di sini kita sudah membuat database-nya, yaitu database DB rumah sakit. Kita klik. Kemudian ada 4 tabel, yaitu ada TB dokter, TB pasien, TB pembayaran, dan TB ruang inap. Kemudian kita klik di TB dokter. Di struktur kita ada kode dokter dengan varchar 10, nama dokter dengan varchar 30, spesialisasi varchar 30, alamat varchar 30, telepon varchar 15. Di TB pasien, di struktur, di kode pasien varchar 10, nama pasien varchar 20, alamat varchar 20, telepon varchar 20, kode diagnosis varchar 10, diagnosa varchar 20. Di TB pembayaran, kode pembayaran varchar 10, kode dokter varchar 10, kode pasien varchar 10, kode ruang varchar 10, lama inap varchar 20, total bayar integer 30. Di TB ruang inap, kode ruang varchar 10, nama ruang varchar 15, biaya per hari. Kemudian masuk ke ODBC, kita cari yang DB rumah sakit sesuai database. Kemudian kita klik add. Terus kita pilih yang MySQL ODBC 3.51 driver. Kita klik finish. Kemudian data name-nya kita isi sesuai database DB rumah sakit. TCP IP servernya diisi localhost. Usernya diisi root, dan database-nya sesuai dengan database yang sudah kita buat, dan klik tes untuk mengecek sudah sukses belum, dan ternyata sudah. Kemudian kita klik OK dan OK. Terus langsung masuk ke Microsoft Visual Studio 2010. Langsung klik project yang sudah kita buat. Nah, ini tampilan database yang sudah kita buat. Terus ini from dokter, ini from pasien, from pembayaran, from ruang inap, from 1 untuk report view, from 2, from 3, from 4, kemudian report 2, report 3, report 4. Ini adalah tampilan dari from dokter. Yang di sini ada label 1 Rumah Sakit Ciputra. Terus ini ada group box yang berisi data dokter, kode dokter, nama dokter, spesialisasi, alamat,
telepon menggunakan label. Lalu kode dokter menggunakan combo box. Lalu ada textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4. Dan di sini ada button new, button save, button refresh, button delete, button close, button print, dan di sini ada data grid view. Lalu kita akan langsung masuk ke codingan dari from dokter. Di sini ada import sistem data ODBC, gunanya untuk menyambungkan ke ODBC. Terus ada public flash from dokter, ada subkoneksi, ada subsimpan, ada subtampil. Lalu ada privat sublabel 4, privat sublabel 5, privat sublabel 6, privat sub from dokter. Lalu ada privat sub button 2 yang berisi simpan, privat sub button 3 berisi tampil, privat sub button 1. Lalu ada privat sub button 4, privat sub button 5 yang berisi close, privat sub button 6 yang berisi button print untuk mencetak. Kita lanjut ke from pasien. Tampilannya seperti ini. Di sini ada label 1 Rumah Sakit Ciputra, kemudian ada group box data pasien, kode pasien, kemudian nama pasien, alamat, telepon, kode diagnosis, diagnosa. Kemudian ada textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, textbox 5, textbox 6. Kemudian button new, button save, button delete, button refresh, button close, button print. Kemudian ada data grid view. Langsung masuk ke codingan from pasien. Ada import sistem data ODBC untuk menyambungkan ke ODBC, public class from pasien, subkoneksi, subsimpan, subtampil, kemudian ada from pasien load, button 2 berisi simpan, button 4 berisi tampil, button 1 kemudian button 3, button 5 berisi close, button 6 untuk codingan print. Lanjut ke from pembayaran. Tampilannya seperti ini. Di sini ada label 1 Rumah Sakit Ciputra, group box 1 data dokter, group box 2 data pasien, group box 3 data ruang inap. Kemudian ada kode dokter di group box 1, nama dokter, spesialisasi, alamat, telepon. Di group box data pasien ada kode pasien, nama pasien, alamat, telepon, kode diagnosis, diagnosa. Di data ruang inap ada kode ruang, nama ruang, biaya per hari. Kemudian ada combo box 1, combo box 2, combo box 3, textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, textbox 5, textbox 6, textbox 7, textbox 8, textbox 9, textbox 10, textbox 11. Kemudian ada label total bayar, kode pembayaran, lama inap, kemudian textbox 12, textbox 13, dan textbox 14. Kemudian ada button new, button save,
button print, dan ada data grid view. Langsung masuk ke codingan from pembayaran. Pertama ada import sistem data ODBC untuk menyambungkan ke ODBC, public class form pembayaran, sub koneksi, sub simpan, sub tampil, sub tampil pasien, sub tampil dokter, sub tampil ruang inap, ada from pembayaran load, button 1, button 2, button 5, button 6 berisi tampil. Selanjutnya kita ke from ruang inap. Inilah tampilannya, label 1, Rumah Sakit Ciputra. Dan di sini ada group box yang berisi data ruangan inap, ada kode ruang, nama ruang, biaya per hari menggunakan label, ada kode ruang menggunakan label, nama ruang label, biaya per hari label. Di sini ada button new, button delete, button refresh, button close, button print, dan button save. Di sini ada tampilan data grid view dan ini codingannya. Di sini ada import sistem data ODBC untuk menyambungkan ke ODBC. Di sini ada public class from ruang inap, sub koneksi, sub simpan, sub tampil, privat sub from ruang inap, privat sub button 2, privat sub button 3 yang berisi tampil, privat sub button 1, privat sub button 3, privat sub button 5 yang berisi close, privat sub button 6 yang berisi untuk button print. Masuk ke tampilan dataset, ada TB pembayaran, TB pasien, TB dokter, TB ruang inap. Di TB pembayaran ada kode pembayaran, kode dokter, kode pasien, kode ruang, lama inap, total bayar. Di TB pasien ada kode pasien, nama pasien, alamat, telepon, kode diagnosis, diagnosa. Di TB dokter ada kode dokter, nama dokter, spesialisasi, alamat, telepon. Di TB ruang inap ada kode ruang, nama ruang, biaya per hari. Lanjut ke tampilan from 1. Di button close berisi codingan close, kurung buka, kurung tutup. From 2 tampilannya seperti ini. Di button close berisi codingan close, kurung buka, kurung tutup. From 3 tampilannya seperti ini. Di button close berisi codingan close, kurung buka, kurung tutup. From 4 tampilannya seperti ini. Di button close. Lanjut kita menjalankan project from dokter. Kita pilih dulu from-nya from dokter. Kemudian kita start debugging. Nah, tampilannya seperti ini. Dan ini data grid view sesuai dengan database. Kemudian misal kita isi kode dokter dengan dok 013. Kemudian nama dokternya Asa Prahandaru. Spesialisasinya kita isi jantung. Alamat kita isi Kartosuro. Kemudian telepon kita isi dengan 089665531425. Kemudian kita klik button save. Terdapat pop-up seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita klik refresh untuk menampilkan data. Datanya sudah ada di data grid view. Kemudian coba kita new
untuk menghilangkan datanya hilang. Kemudian kita coba delete, akan terdapat pop-up seperti ini dan kita klik OK, dan menghapus data berhasil, kita klik OK. Kemudian kita klik di button print. Nah, di report view sudah sesuai dengan data yang kita inputkan. Kemudian kita klik close dan kita close projectnya. Lanjut, kita akan ke tampilan from pasien. Kita pencet start debugging untuk menjalankan program. Lanjut, kita akan ke data grid view yang sama dengan XAMPP. Kita akan mengisi kode pasien dengan isi PSN 007, nama pasien Faisal Kamal, alamat Karanganyar, telepon kita isi dengan nomor yang asal, kode diagnosis, (119) diagnosa flu. Lalu kita pencet save. Menyimpan data berhasil, kita pencet OK. Lalu kita pencet button refresh untuk melihat apakah sudah tampil di dataset. Dan terbukti sudah tampil di dataset. Lalu kita pencet button delete untuk menghapus data. Akan muncul Anda yakin menghapus data dengan kode pasien, kita pencet OK. Akan muncul menghapus data berhasil, kita pencet OK. Data terhapus. Lalu kita pencet button new untuk menginputkan data baru. Lalu kita memencet button print untuk mencetak dataset ke report. Seperti ini tampilan report dari from pasien. Lalu kita mencet button close. Dan kita juga mencet button close untuk mengakhiri project. Lanjut ke project selanjutnya, kita pilih from, yaitu from ruang inap. Kita klik start debugging. Data grid view-nya seperti ini. Kita isi kode ruang 005, nama ruang misalnya 5, biaya per hari misalnya kita isi 600.000. Kemudian kita klik save. Terdapat pop-up seperti ini, kita klik OK. Kita klik refresh untuk menampilkan data baru dan datanya sudah terinput. Kita klik button delete untuk menghapus data. Terdapat pop-up seperti ini, kita klik OK. Ini kita klik OK. Kemudian kita klik button new untuk menginputkan data baru.
dan data sudah hilang dan bisa menginput data baru. Kemudian kita masuk ke button print untuk mencetak di report view. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik close. Kemudian kita klik close untuk mengakhiri program. Lanjut ke from selanjutnya, yaitu from pembayaran. Kita pilih from. Kemudian kita klik start debugging. Tampilannya seperti ini. Kita isi kode dokter, misalnya dok 014. Langsung otomatis terisi sesuai database. Kemudian data pasien kita klik PSN 005, langsung otomatis terisi dengan nama pasien, alamat, telepon, kode diagnosis, dan diagnosa sesuai dengan database. Kemudian ke kode ruang kita isi misalnya 004, langsung otomatis terisi juga dengan nama ruang dan biaya per hari yang sesuai. Di total bayar kita kode pembayaran kita isi misalnya 5. Lama inap kita isi misalnya 8. Otomatis 4 juta terhitung. Kemudian kita klik button save untuk menyimpan data. Kita klik OK di pop up. Kemudian kita klik refresh untuk menampilkan data. Dan data sudah tampil di data grid view. Kemudian kita klik new untuk menginputkan data baru dan data pun hilang. Dan kita coba delete salah satu data. Dengan pop-up ini kita klik OK. Menghapus data berhasil, kita klik OK. Data pun sudah terhapus. Kemudian kita klik print untuk mencetak di report view. Hasilnya seperti ini. Sesuai dengan di data grid view. Kemudian kita klik close untuk mengakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.